Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Hadratal muhtaramin yang saya ta'zimi, para ulama, para fuqaha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imam masjid, ketua pengurus serta jamaah Masjid Baitur Rahman Tanjung Batu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Masuk waktu pagi dan seluruh alam semesta masuk pada waktu pagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan di pagi yang baik ini kita masuk dalam golongan orang-orang yang membuka mata, memulai hidup dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita digolongkan hamba yang amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Puja puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pun rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan asbab nikmat yang sangat banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam pesannya, ahibbullaha lima yarzuqukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah dikarenakan Allah yang telah memberikan kalian makan, memberikan betapa banyak nikmat yang kita bertumbuh dengan nikmat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan nikmat itu kita semakin taat kepada Allah. Salawat dan salam Allah limpahkan kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu kitab kecil yang diberikan judul Haula'i lahum buyutun wa qusurun fil jannah. Haula, mereka-mereka yang mereka punya rumah dan istana di dalam surga. Kitab ini kitab Kutaibah, namanya Kutaibah, kitab kecil dikarang oleh seorang syekh, yaitu Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki. Syekh Nuruddin ini beliau masih hidup. Beliau aslinya orang Banjar, kemudian beliau dari muda banyak berpetualang mencari nasab-nasab, mencari sanad ilmu
dari Mekah, Madinah sampai ke Mesir, dan beliau dikenal sebagai orang yang sangat cinta dengan ilmu dan banyak sekali karangan-karangan beliau. Beliau dikategorikan sebagai ulama Nusantara yang cukup produktif, dan beliau alhamdulillah sekarang masih hidup. Maka mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan, keberkahan dari berkah ilmu beliau insyaallah. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini beliau berikan judul, atau kitab kecil ini, buku kecil ini berikan judul mereka-mereka yang mendapatkan rumah dan istana dalam surga. Maka tentunya beliau bukan tanpa alasan mengarang kitab ini, menjadi motivasi bagi kita bahwa kita yang terus berdoa, atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan, keselamatan dunia, kita minta keselamatan, kebahagiaan di akhirat, dan selamat dari api neraka. Maknanya kita berharap bahwa hidup kita pada hari akhirat kelak maka menjadi hidup yang baik, yang mendapatkan fasilitas yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bacakan hadis ini, maka mudah-mudahan menjadi motivasi bagi saya dan Anda semua bahwa kita berharap kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada hadis yang pertama kita akan membahas satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man bana lillahi masjidan. Siapa saja yang membangun semata-mata karena Allah satu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya ia berkata, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, inda qaulin nasi fihi hina bunya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum aktsartum alayya wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah, wa fi riwayatin banallahu lahu mithlahu fil jannati, rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata ketika beliau ini sudah mulai banyak diprotes oleh orang. Sayyidina Utsman bin Affan ini kan ketika beliau menjadi apa? Menjadi khalifah. Dan kita tahu bahwa Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah manakala di situ sudah mulai ada bibit-bibit huru-hara. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu memerintah sekitar 10 atau 13 tahun, dan beliau itu kan kasarnya itu kan tegas untuk keadilan, tegas untuk sesuatu yang hak bagi orang yang punya iman. Bagi orang munafik, bagi orang yang tak senang dengan kebaikan, maka beliau disebut sebagai orang yang bertangan besi atau lalim. Maka muncullah istilah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk dalam daftar hitam orang yang akan saat itu yang pengen mereka selesaikan nyawa beliau, dan terjadi. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan melanjutkan kekhalifahan tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah tentunya atas dasar musyawarah para sahabat, berdasarkan banyak sekali riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam banyak riwayat manusia yang terbaik setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abi Bakar. Kemudian selanjutnya Sayyidina Umar. Kemudian selanjutnya Sayyidina Utsman. Selanjutnya Sayyidina Ali. Maka disinilah kemudian muncul istilah Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidun. Nah, kemudian karena bibit tidak suka itu sudah muncul, maka ketika Sayyidina Utsman bin Affan yang melakukan hal-hal yang baik itu diprotes.
Kalau sekarang itu diviralkan. Apa? Ketika beliau membangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Innakum aktsartum alayya." Kamu itu sudah terlalu banyak protes. Kamu sudah terlalu melampaui batas dalam protes ini. Kenapa? Karena di masa beliau Masjid Nabawi itu beliau bangun tidak seperti sebelumnya. Misalnya kan dulu kan Bapak Ibu dalam riwayat bahwa Masjid Nabawi itu dibangun dari apa? Dibangun dari tanah yang dikeraskan, tanah liat dibangun. Jadi karena belum ada semen, maka teknologinya itu pakai tanah liat, tanah lempung itu kemudian dibangun. Persegi 4 saja, kecil saja. Kemudian apa atapnya? Atapnya itu kayu dipalangkan, belandarnya itu, kemudian dinjuk pelepah-pelepah kurma yang kering. Itu Pak. Tapi dari sini muncul ilmu, muncul ulama-ulama yang hebat. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nak dibandingkan zaman itu Masjid Nabawi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Masjid Baitur Rahman ini. Maka kemudian Islam semakin meluas. Pada era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan sampai ke Mesir, sampai ke Jordan, sampai ke Palestina, sampai ke Lebanon, sekarang ini sampai ke Syria, sampai ke Arab Syam, maka kemudian bahkan sampai ke Iran, Afghanistan, sampai ke situ. Maka semakin luas Islam, maka tentunya Madinah sebagai pusat pemerintahan juga semakin banyak orang yang datang. Semakin banyak orang yang datang, masjid terasa semakin sempit. Maka kemudian beliau membangun dan memugar Masjid Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah mereka protes atas keputusan beliau. Maka sampai kata beliau, kamu ini banyak sekali protes. Apa yang kalian protes? Sementara aku ini telingaku, kata beliau, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannati." Siapa saja yang membangun masjid yang ia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, niscaya Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, niscaya Allah bangunkan untuknya seumpamanya, maksudnya seumpama masjid yang dia bangun di dunia, fil jannati, di dalam surga kelak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ma makna man di sini? Man itu artinya siapa saja. Siapa saja di sini mencakup siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, yang pada awalnya man ini bahkan mencakup apakah dia mukmin, apakah dia kafir, tercakup. Tetapi kemudian cakupan umum ini diperkhususkan dalam ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, bahwa man ini artinya siapa saja dia yang dia orang beriman, laki-laki dan perempuan, besar kecil tua muda, kaya miskin pejabat rakyat, maka itu masuk. Siapa saja yang bana, yang membangun. Maka bana ini dari bahasa Arab bana yabni binaan. Bana yabni artinya membangun. Kemudian isim masdarnya binaan. Dari kata ini kemudian muncul ada istilah membina. Membina rumah tangga, pembina upacara. Itu dari bahasa Arab bina, dari kata-kata bana yabni binaan, artinya membangun. Membangun, mengatur dan lain sebagainya. Maka apa makna membangun, apa makna bina, apa makna bana yabni membangun dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, bina, bana yabni itu artinya membangun apapun, struktur sesuatu
apakah dia materi bisa dilihat hawas dengan panca indera maupun tak kelihatan seperti struktur ekonomi, mungkin struktur kepengurusan itu kan tak kelihatan. Itu namanya bana ya benar. Tetapi ketika dia dikaitkan dengan man bana masjidan, artinya dia membangun masjid, maka di situ maknanya membangun khusus membangun masjid. Baik apa? Satu fisiknya maupun yang kedua bangunan yang tak kelihatan dari masjid tersebut. Apa? Sistemnya, kegiatannya, kepengurusannya. Apa yang dicakup dari kata bangun? Apakah membangun itu sendiri? Apakah membangun ramai-ramai? Maka masuk semua. Apa makna membangun? Dari dia bukan sekedar bangun, tapi hal-hal yang berkaitan dengan membangun. Misalnya Ustaz Endang ada duit 3 miliar, membangun masjid, tapi tanah belum dibeli. Maka ada orang yang mewakafkan tanah, maka keduanya termasuk dalam kategori membangun. Jadi tak cukup misalnya ada orang mewakafkan tanah untuk masjid, tapi dia tak masuk pahala membangunkah? Termasuk, karena bangunan yang tegak itu dia berdiri di atas tanah, maka tanah merupakan bagian dari bangunan. Berarti orang yang mewakafkan tanah untuk masjid pun masuk dalam kategori hadis ini. Siapa yang membangun masjid, baik dari tanahnya, bangunannya, rancang bangunnya, termasuk musammimnya, termasuk orang yang kemudian membuat sketsanya, RAB-nya, kemudian anggaran iurannya, termasuk orang yang kemudian saya memberikan lahal parkirnya, masuk dalam bagian ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, membangun itu maknanya luas. Terbangun masjid, belum ada kipas, ngenjuk kipas, itu bagian dari membangun. Kemudian saya pengen masjid ini menjadi nyaman, diberikan AC. AC-nya termasuk bagian dari membangun. Membangun struktur dan membangun sistem sehingga masjid tersebut bisa dikategorikan masjid yang berjalan kegiatannya. Maka pendek kata, yang nyumbang listrik, yang nyumbang air, yang nyumbang apapun, termasuk ketika itu dia menyumbang menyumbang sarana, menyumbang apapun prasarana, maka dia masuk dalam kategori membangun. Siapa orang yang membangun satu rumah atau satu masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, yang dia berharap dari situ semata-mata mengharap ridha Allah, niscaya Allah akan membangunkannya rumah di surga. Masjid, ma makna masjid? Masjid secara bahasa artinya makanun lis-sujud. Masjid artinya tempat di mana kita bersujud, maka itulah namanya masjid. Maka dalam bahasa Arab atau di Arab, tempat, jangankan sebesar masjid ini, seluas masjid ini dibagi dua, tetap mereka katakan masjid. Nyomo kecil itu tetap masjid. Apa bedanya? Yang bedanya adalah kalau di situ ada sholat Jumat, maka itu namanya jami'. Jadi bukan masjid lagi. Jadi kalau ini masjid, maka sekarang disebut sebagai masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang berkumpul orang-orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kemudian kenapa muncul istilah musalla? Istilah musalla dalam konteks Indonesia ini kan biasanya tempat di mana dia sholat, di situ tak ada sholat Jumat kan. Padahal misalnya ini dia makan musalla, kalau tak ada sholat Jumat ya tetap masjid. Di masjid saya ingat tidak ada istilah musalla di Mesir. Di Saudi tidak ada istilah musalla. Di mana ada musalla? Di rumah masing-masing. Tempat yang kita khususkan untuk kita sholat, di dalam rumah itu namanya musalla. Maka dalam masjid ada musalla. Ada di Masjidil Haram kan? Allah berfirman, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat sholat. Di mana? Di depan maqam Ibrahimnya, atau mundur, atau yang searah dengan maqam Ibrahim itu namanya musalla.
Maka dari sini kemudian para ulama menyatakan musalla itu di dalam rumah, tidak di luar rumah seperti kita. Kalau sudah di luar rumah namanya masjid. Tapi kan itu hanya perbedaan istilah. Pada hakikatnya sama. Masjid tempat sujud, tempat sholat berjamaah, tapi bukan sholat Jumat, masjid. Kita ada tempat kecil belum sampai derajat masjid, di situ ada orang sholat, tidak ada sholat Jumat, namanya musalla, tetap namanya masjid, tempat sujud. Kemudian kenapa dinamakan dengan langgar? Sholat dilanggar boleh tidak? Ya Pak, sholat kita langgar, tidak boleh kalau kita langgar. Tapi kalau sholat dilanggar boleh. Maksudnya sholat di dalam langgar. Bukan sholat dilanggar maksudnya tak semayang, bukan. Nah, sholat kenapa dibilang langgar? Inilah kecerdasan ulama-ulama terdahulu, wabil khusus wali sembilan atau wali songo. Dulu ketika mereka masuk, Bapak Ibu, mana yang lebih mudah? Dakwah kepada orang yang kafir atau dakwah kepada orang yang sudah beragama? Yang paling susah dakwah kepada orang yang sudah beragama, karena mindsetnya sudah terbentuk. Di sini sudah ada informasi, sudah ada data, sudah ada aturan-aturan. Kemudian harus datang menyampaikan agama kepada orang yang beragama itu berat. Dibandingkan dengan orang ateis, tak ada Tuhan, terus kita sampaikan Islam, lebih gampang itu. Dan betapa hebatnya para wali songo terdahulu. Mereka harus masuk dengan damai, dengan tidak merobohkan nilai-nilai kearifan lokal, tapi mereka bisa masuk dengan baik. Itulah mantapnya dakwah wali songo. Mana contoh? Dulu di Kudus, bapak-bapak mungkin yang sudah pernah ziarah wali songo lah tahu. Dulunya Kudus itu masjid itu kan bangunnya seperti itu. Kenapa? Karena dia memang Hindu. Dulunya Hindu. Salah satu ajaran paling mendasar bagi saudara kita yang beragama Hindu, maka mereka menganggap bahwa sapi adalah hewan suci dan keramat. Tak boleh, jangankan untuk dimakan, diganggu saja tidak boleh. Kemudian ujuk-ujuk umat Islam kalau kurban pakai sapi. Di sini Sunan Kudus datang. Sunan Kudus satu saat beliau datang, dikumpulkan semua orang-orang, misalnya Brahmanya, pendetanya, Bapak. Setelah mereka bisa hidup dengan baik, kemudian beliau datang dengan membawa sapi. Beliau sampaikan, dan beliau juga kumpulkan murid-muridnya, santri-santrinya. Wahai murid-muridku, saya haramkan sapi untuk kita. Maka di Kudus itu kalau sotonya soto kerbau, bukan soto sapi. Ngapa? Menghormati adat istiadat, kepercayaan agama saat itu, dan terbawa sampai sekarang. Inilah kearifan lokal. Diharamkan itu bukan mengharamkan haram pegangan, enggak. Maksudnya demi menghargai keyakinan saudara sesama penduduk dengan cara beliau melarang orang Islam untuk ngengon sapi atau bahkan untuk berkurban dengan sapi. Maka kurban dengan kerbau, bikin soto masakan dengan kerbau. Insyaallah. Nah, itu juga terjadi dengan langgar. Kenapa hubungannya? Apa hubungannya? Jadi dulu saudara-saudara nenek moyang terdahulu orang-orang Jawa itu kan mereka sholat itu, ini dalam sejarah. Mereka sholat di satu tempat, selain tempat ibadah itu mereka namakan dengan sanggar. Maka kemudian sembahyang mereka, termasuk sembahyang itu dengan menyembah Sang Hyang, menyembah Tuhan. Maka kemudian istilah ini tetap diambil demi menghormati dan demi menghormati kearifan lokal, dan supaya ya tak ada masalah dengan istilah. Maka kemudian istilah sanggar itu supaya sedikit berbeda, maka diganti-gantikan menjadi langgar. Jadi dirubah dikit untuk pembeda antara saudara-saudara mereka yang Hindu dengan saudara-saudara mereka
Islam masuk agama Islam. Jadi sembahyang di sanggar, ada yang sholat di langgar, itu sama. Artinya menggunakan istilah yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, betapa hebatnya dakwah orang-orang terdahulu itu. Tidak harus datang kemudian dengan serta-merta ngacungkan pedang, oh ini haram, ini bid'ah, ini masuk neraka. Berlari umat. Dan sekarang kita tetap menggunakan istilah langgar. Sekarang kita tetap menggunakan istilah semayang. Apakah kemudian dengan kata-kata semayang itu kemudian kita menyembah selain Allah? Kan tidak. Bahwa dalam hal ini apalah arti sebuah nama, ya ada betulnya, ada benarnya. Semayang yang kita sebutkan itu ya sholat dalam terminologi Arab atau terminologi fikih. Dan apakah kemudian kalau kita semayang kita ngadapnya raju ke timur, ngadapnya ke utara selatan? Kan tidak, ngadap kita ke kiblat. Syarat rukunnya sama. Karena sekarang ada orang yang harus kekeh, harus dengan istilah sholat, ya tidak apa-apa, tidak harus seperti itu. Selama bukan hal yang prinsipil, maka itu dibolehkan. Tapi sembahyang itu kan menyembah sang hyang, itu kan istilah baik. Zaman sekarang kan mana ada orang Islam menyembah patung atau apa, kan tidak ada. Maka ikhwan, betapa hebatnya Wali Songo, mereka menjelaskan Islam, menyampaikan Islam dengan cara-cara yang luhur, yang baik, yang mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengenalkan Islam, terutama kepada siapa? Ya pada diri kita sendiri. Terutama kepada siapa? Ya pasangan hidup dan anak-anak. Terutama kepada siapa? Ya tetangga, ya murid-murid. Nanti kita bicara Islam pada orang banyak, kita kendalikan nilai keluhuran Islam bahkan kepada orang yang terdekat kita. Jangan sampai ketika dakwah kepada orang yang jauh, baiknya minta ampun, halusnya minta ampun, tapi giliran ke bini disegak-segak, ditabok-tabok, naudzubillah. Itu namanya standar ganda. Ini ikhwan dimuliakan Allah. Itu maknanya masjid. Jadi siapa yang membangun masjid berarti termasuklah di situ musalla dalam konteks kita. Musalla, langgar, surau, apapun namanya yang di situ ada didirikan tempat untuk sholat dan tempat sujud, maka ini masuk kategori masjid. Jadi orang kalau sudah punya membangun musalla dewek, masuklah dengan hadis ini, masuk. Jadi bukan sekedar masjid, oh ini sudah masjid yang kita maknai dengan masjid yang di situ ada salat Jumat, tidak. Ini berlaku secara umum, tempat di mana orang sholat, dia bangun, tujuannya semata-mata apa? Ya battaghi bihi wajh Allah, yang dia berharap, yang dia mengharapkan dengan membangun itu mencari ridha Allah. Banallahu lahu baitan fil jannati, niscaya Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Kata masjidan di dalam hadis ini satu masjid, bukan dua masjid, bukan dua musholla. Satu masjid artinya siapapun yang bangun, sebanyak masjid yang dia bangun, baik bangunnya sempurna satu masjid atau bagian kecil dari masjid seperti nyumbang sak semen, semakin banyak tempat yang dia bangun maka semakin banyak pahalanya. Artinya tidak cukup satu rumah, tetapi dia mempunyai sesuai dengan bilangan yang dia bangun. Baik bangunnya semua, baik bangunnya itu sebagian. Karena ada kaidah menyatakan, dan kita sering sampaikan kaidah ini, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Perkara atau kebaikan yang kita tidak bisa lakukan semuanya, kita jangan tinggalkan semuanya. Ada orang yang tak bisa misalnya baca 1 juz sehari, 1 halaman per hari. Ada orang yang tak bisa sedekah banyak, membangun masjid 60 sak, ya mungkin 1 sak semen saja sudah masuk. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang membangun satu masjid, di sini dia nyumbang 500.000. Kemudian di sana dia nyumbang 100.000. Di sana dia nyumbang, di Jawa dia nyumbang misalnya 6 musholla masing-masing 200.000. Maka dia ikut sumbangsih satu, dan Allah bangunkan sesuai dengan bilangan yang dia sumbangkan itu. Ini menunjukkan apa?
menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang ia bangun semata-mata mengharap ridha Allah. Apa tanda bahwa orang tersebut membangun sesuatu karena ridha Allah? Ustadz Endang Sugiagung, amin Allahumma amin. Beliau punya kekayaan 150 triliun. Jadi selain Haji Isom ada Haji Endang sekarang. Nah, bangunlah dia masjid, dibangun, sudah sempurna masjidnya bagus, tiba-tiba pengen diberi nama, pengen Masjid Haji Endang. Orang masyarakat, kami tidak galak, kami tidak bangun Masjid Haji Holil. Dibangun, disebut nama Haji Holil. Beliau ngomong, tak ngapa-ngapa, biasa wae. Yang penting aku lama alhamdulillah ta'ala, itulah ikhlas. Tapi kemudian ketika dia bangun harus namaku, harus sesuai aturanku, sementara orang tak sepakat dengan dia dan dia baper, dia kemudian marahkah, kecewakah, bukan juga gitu, maka itu belum dalam kategori ikhlas. Maka ikhlas itu ya sudah lakukan saja. Lah Ustaz, bagaimana dia mengeluarkan uang yang banyak terus ternyata dia kecewa dengan pembangunan itu, maksudnya kenapa tidak diberikan namanya? Apakah tidak ada manfaat untuk dirinya? Tetap ada. Tetap ada. Kenapa? Karena orang kalau melakukan sesuatu tidak akan pernah lepas dari kebaikan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia belum ikhlas, nanti kan dia bakal ikhlas. Itu satu. Yang kedua, walaupun ternyata dia tak ikhlas, tapi dengan manfaat yang diberdayakan oleh orang banyak, maka dia pun tetap akan memanen pahalanya. Itulah kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah bangunkan untuknya baitan fil jannah, satu rumah di surga. Ma makna rumah atau baitun? Baitun ini kan banyak kata-kata baitun dalam hadis, salah satunya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ma makna rumah baitun dalam bahasa kita? Baitun itu adalah isim masdar yang kemudian seolah-olah sudah menjadi istilah khusus bagi satu tempat. Baitun dari kata-kata bata yabitu, artinya bermalam. Maka baitun artinya tempat di mana orang tersebut dia bermalam, istirahat di situ, kemudian dia meluruskan pinggang di situ, maka itu namanya baitun. Makanya hotel itu tidak disebut baitun tapi funduk. Karena kenapa? Tidak ada unsur bermalam yang berulang-ulang. Paling sekali, dua kali, paling lama sebulan. Tapi kemudian setelah itu dia keluar dari situ. Tapi baitun berulang-ulang dia tidur situ, berangkat kerja, mungkin dia merantau, balik lagi tidur situ. Itu namanya baitun. Ini maknanya baitun. Nah, niscaya Allah bangunkan untuknya rumah fil jannati. Jannatun kita pernah bahas. Jannatun dari kata apa? Jannatun dari huruf jim nun nun. Asalnya janana. Janana panjang karena ada dua huruf yang sama. Orang Arab tuh malas kalau menyebutkan huruf yang bertele-tele dua huruf. Maka mereka bukan janana tapi jannah. Maka Allah menyatakan dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, jannah itu adalah menggambarkan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak kelihatan. Malam kalau kelihatan, kita tidak bicara tentang sekarang yang ada lampu. Kalau tak ada lampu, jarak 5 meter, kalau malam kita tak tahu orang tersebut mukanya itu muka siapa. Maka itu namanya jannah, menjadi gelap. Dari pecahan kata jannah ini muncul kata benda satu, jinnun.
Jadi jannah itu menyatakan sesuatu yang tak terlihat. Jinnun adalah makhluk yang tak terlihat. Artinya karena dia tak terlihat, makhluk yang tak terlihat itu yang dia ada di mana kita tak tahu, maka kita istilahkan dengan jinnun. Jinnun ditambah ta marbutoh di ujungnya menjadi jinnatun. Jinnatun kalau jinnun satu jin, kalau jinnatun banyak jin. Minal jinnati wan nas. Yang berikutnya kalau jinnun atau jinnatun itu dirubah huruf jimnya fathah, jannatun. Itulah yang kita bahas sekarang. Surga atau kebun. Sebenarnya jannatun itu kan bukan surga. Surga itu bukan, tapi menggambarkan betapa lebatnya tanaman, pohon, bunga-bungaan dalam surga, sehingga orang yang kalau kita jalan di sini paling berapa meter dengan Bang Haji Kasir, aku tak terlihat lagi dengan beliau, saking kelebatnya. Maka surga itu dinamakan dengan jannah, saking banyaknya tanaman dan besar-besarnya sehingga ada orang kalau di sini dengan serenang tak kelihatan lagi, maka itu namanya jannatun. Jadi kebun atau surga disebutkan apa? Disebut jannah karena betapa banyaknya, beragamnya tanaman di dalam surga kelak. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab, amin Allahumma amin. Yang ketiga junnatun. Junnatun itu dari ada jinnatun, jannatun, sekarang junnatun. Apa junnatun? Junnatun itu artinya benteng, perisai atau benteng atau baju besi itu bisa disebut sebagai junnah, perisai atau benteng. Kenapa? Orang kalau masuk benteng tak kelihatan lagi dia dari luar. Oke, pecahan dari kata itu apa lagi? Janinun. Jimnun. Apa janin? Cabang bayi yang ada dalam perut, yang kasat mata kita, mata telanjang kita ini tak bisa melihat. Paling yang kelihatan kembungnya, nah, misalnya perut ini ke kembung. Nah, mungkin ada janin ada sini. Tapi ada seorang wanita yang hamil kelihatan kembung perutnya, tapi kelihatan tidak kelihatankah anaknya yang ada dalam perut? Tidak kelihatan. Maka bayi yang ada dalam perut yang tak kelihatan dengan kasat mata namanya janin. Apalagi majnun. Anta majnun. Nah, misalnya sering kalau nak belajar bahasa Arab, kalau dak satu anak uhibbu supurmi, yang kedua anta majnun. Itulah kata-kata dari dulu nak belajar bahasa Arab. Ngapa majnun orang ODGJ, orgil itu dipanggil majnun? Karena tak kelihatan kewarasannya pada dirinya. Hilang, tak kelihatan kewarasannya, maka disebut sebagai majnun. Maka kata jannah berarti awalnya sesuatu yang tak terlihat, saking lebatnya tanaman, bunga-bunga atau apapun yang ada di surga, sampai orang ketika berjalan dia hanya mendengar suara tapi tak kelihatan orangnya. Kira-kira seperti itu. Siapa yang membangun satu masjid yang ia harapkan dengan hal tersebut mengharapkan ridha Allah, maka niscaya Allah membangunkan satu rumah di dalam surga. Berarti rumah sekok baik. Nah, Bapak Ibu, apa kemudian yang bisa kita pahami? Mari kita pahami hadis ini dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disyarah, dijelaskan oleh hadis juga. Bahwa mari kita ingat hadis beliau yang mulia, bahwa surga itu mata tak pernah melihat. Kemudian telinga tak pernah mendengar tentang ceritanya, kehebatannya. Kemudian tak pernah terbersit di dalam benak kita hakikatnya. Ustaz, kan ada dalam Quran disebut sebagai anggur delima. Itu kan sama penyebutan tapi beda hakikatnya. Bentuknya, rasanya, hakikatnya itu berbeda. Jenis kenikmatannya berbeda. Bahkan yang seperti mungkin kita pernah bahas,
di beberapa pengajian yang sudah lama kita mulai, bahwa surga itu kenikmatan buah-buahan, kenikmatan apapun yang sebut di dalam Al-Quran tentang surga, itu menyatakan sesuatu yang sama penamaannya untuk litaqribil fahmi, untuk memudahkan kita untuk memahami, tapi pada hakikatnya berbeda. Maka dikatakan oleh guru kita Habib Saleh Al-Idrus, beliau menyatakan seperti ini. Beliau dapat dari guru beliau penjelasan masyayikh beliau. Kenikmatan surga itu Ustaz, kita tidak bisa memaknainya nikmat seperti kita. Indra perasa kita tekan cuma lidah. Sementara di surga kelak indra perasa itu sekujur tubuhnya. Jadi kalau kita makan delima yang manisnya tak ketulungan, maka kalau yang kita cicip di dunia itu cuma lidah, di surga sekujur tubuh itu merasakan nikmat rasa delima itu. Yang kedua, nikmatnya itu rasanya itu akan awet. Beda dengan kita di dunia. Kita di dunia makan pempek hitam, ngirup juga sudah tuh makan pisang goreng, lah hilang rasa pempek tadi. Paling serdawonya masih mampu juga. Tapi rasa memori kita tentang rasa makanan yang pertama sudah tertutup dengan memori yang terbaru. Oleh karena itulah ada istilah makan oncak. Makan nasi dulu baru makan daging. Ngapa? Biar awet gitu rasa dagingnya. Karena kalau makan nasi daging terus nasi lagi, rasa dagingnya hilang. Itu kelemahan dunia. Di surga dikatakan para masyayikh bahwa di surga orang makan sesuatu rasanya ada, makan yang baru rasanya ada, rasa pertama tak pernah hilang. Masya Allah. Itulah kehebatan surga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, amin, Allahumma amin. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, memahami kata satu rumah di surga. Jangan bayangkan rumah cak gitu, mungkin rumah RSS itu, atau rumah yang kecil, atau rumah yang cak gitu, oh bangunannya seperti becak masjid, masih kecil. Karena kenapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Sungguh kata beliau, satu tempat sebesar satu telapak kaki, misalnya ini telapak kaki saya, telapak kaki kita, plak di situ. Ada kalian lapak di surga sebesar satu telapak kaki. Atau kalau mau dibesarkan sedikit, au qaba qausaini ahadikum dalam bahasa hadis itu. Atau sebesar busur panah, agak besar busur panah, agak sebenarnya. Kalian punya lapak di surga sebesar telapak kaki, atau dibesarkan sedikit itu sebesar sebesar busur panah. Di surga beliau menyatakan jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Bumi sekok ini dengan langit ditukar dengan lapak di surga hanya seluas misalnya telapak kaki, jauh kalah yang itu dibandingkan dengan lapak ini di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan kepada kita bahwa dunia tak ada bandingannya. Jangankan dunia, semesta ini yang sekarang ini tak ada bandingannya dibandingkan dengan satu tempat yang kecil di surga. Loh, sekarang ini orang bukan mendapatkan satu sebesar telapak kaki atau seluas busur panah, tapi dia mendapatkan rumah dalam surga, berarti itu sudah tak bisa dibandingkan lagi besar dan megahnya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ada orang yang mendapatkan rumah dengan asbab apa? Dengan asbab dia membangun masjid. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Entah dengan nyumbang untuk banyunya, nyumbang untuk listriknya, nyumbang mushafnya, mungkin tak naruh duit, nyumbang tenaga, nyumbang kepacaan, mungkin tak naruh nyumbang suara untuk azan atau apa misalnya. Semuanya masuk dalam kategori membangun baik fisik maupun non fisik dari masjid tersebut, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala berupa rumah di dalam surga, dan mudah-mudahan kita masuk ambil bagian di situ, amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kalau ada pertanyaan
kita boleh kita diskusi, mungkin akan nak bertanya payu dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan oleh Ustaz tadi bahwasanya siapapun yang katakanlah buat masjid atau apa namanya, ya setiap orang yang akan mengkontribusikan sesuatu masjid itu akan dibuatkan rumah. Ya. Nah, berdasarkan pemikiran baik Ustaz atau kali-kali manusia, bahwasanya apakah besar kecilnya rumah kedua tadi berdasarkan besar kecilnya kontribusi kita yang nyumbang. Misalnya aku masjid tak terlantar Ustaz rasanya tak terlantar benar, jadi cuma 50. Nah, apakah rumah yang dibuatkan tadi sebesar apa yang kita kontribusikan tadi? Yang kedua, ada yang dikit tapi masih dalam koridornya, bahwasanya misalnya kita baca Yasin atau Fatihah dihadiahkan dari umat atau laki kita, terus kita buat pulau sianu untuk sianu, padahal Fatihahnya tadi saya betul atau Yasin segitu secara hitung-hitungan pahala itu bagi misalnya MPTB itu ditari itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan super. Kalau di luar masjid aku suruh bertepuk tangan gitu tuh atas pertanyaan itu. Jadi Pak Mano ini misalnya kita tak baca mengangkat sekok masjid, ya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu satu. Yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh atau jilluh. Sesuatu kebaikan yang kita tidak bisa lakukan secara sempurna, secara ideal, maka jangan tinggalkan semuanya. Tak baca bangun masjid ngangkat sekok berarti sebagiannya. Tak baca 500 juta 5 juta. Tak baca 505 juta 50.000 akan masuk bagian itu. Ustaz, berarti alangkah lemahnya 50.000 dibandingkan dengan 500 juta. Maka Bapak Ibu, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu hakim yang paling adil. Pacalah Allah malas. Tapi maksudnya adalah untuk yang 50.000 itu Allah tak akan pernah sia-siakan. Karena ketika kita ingat bagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu menyumbang 5 dinar. Sayyidina Abu Bakar nyumbang 5 dirham, jauh nih. Dari 10 juta ada yang berapa juta. Tapi ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya aku tinggalkan separuh dari yang aku sumbangkan ini. Artinya di rumah aku punya 5 dinar lagi, artinya total 10 dinar beliau punya, dibagi 2. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau berapa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nah artinya adalah bukan dikitnya, tapi derajat keikhlasannya sesuai dengan kemampuannya. Nah kemudian masuk akal lah Ustaz, 50.000 kok dibangunkan rumah di surga. Maka kita jawab bahwa maha baiknya Allah itu tak pacak kita akalkan. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dari hati, dia bawa sampai mati, maka kalimat itu akan menjadi penyelamat di surga, di akhirat kelak. Satu tetesan air mata yang membasahi satu bulu mata pendosa besar, tapi dia betul-betul nak taubat kepada Allah, kemudian menjadi syafaat nyeret orang itu masuk ke surga. Artinya apa? Di akhirat itu atau dengan Allah itu kita ini sedang berbisnis dengan Allah kan. Berbisnis dengan Allah itu tak pacak misalnya 1 juta, kunjukkan 1 juta, di 900 kusumbangkan sisa 100. Maka dalam hitungan Allah
justru yang punya kita itu adalah 100, yang 900 itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi maknanya adalah Allah Maha Baik. Salah satu bentuk kebaikan Allah, rahmat Allah kepada orang-orang beriman adalah menjadikan hal yang kecil itu dilipat gandakan balasannya, tentunya sesuai dengan kondisi. Berarti Ustaz, tak apa-apa sedikit ikhlas daripada banyak tak ikhlas. Maka saya jawab, lebih baik banyak tak ikhlas daripada dikit yang ikhlas. Nyumbang 50 juta tak ikhlas, riak tak apa-apa. Dibandingkan 500 rupiah ikhlas. Ustaz, aku ikhlasnya Ustaz 500 rupiah. Baca apa? Jadi tai gigi 500 rupiah. Maksudnya adalah orang ikhlas itu tak akan nyumbang sedikit kalau dia ada banyak. Tapi kalau sesuai kondisinya, ikulah pacaknya Ustaz, itu kan dianggap banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar itu kan kondisinya cuma punya sebegitu, maka itu yang dikasihkan. Sayyidina Umar bin Khattab ternyata dia punya banyak, maka dia bagi dua. Itu kan tingkat keimanan. Dan kisah itu menggambarkan ada tingkatan dalam beribadah, berbisnis dengan Allah. Kita ada di mana? Maka rata-rata manusia kebanyakan itu ada pada ranah Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, sangat baik. Sayyidina Abu Bakar ada yang seperti itu sudah tingkatan orang lebih tinggi lagi. Jangan sampai salah pakai. Kita masih pakaian Sayyidina Umar bin Khattab, nak pakai cara Sayyidina Abu Bakar, dimarahi bini. Cak betakuan minta alam mau nyumbang segala macam. Anak kamu kena nak mana? Baju sekolah tak ngenti 3 tahun. Nyesal kan? Nyesal. Maka berarti menyesuaikan dengan level keimanan masing-masing. Itu satu. Jadi intinya pacak 50.000 kaki goyo pacak 5 juta saatnya pacak 5 juta. Keluarkan 5 juta, itulah makna ikhlas. Yang berikutnya, apakah pahala Fatihah sampai kalau ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah kemudian kepada sahabat pada ini? Apakah nyampai? Maka analoginya seperti ini. Siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana pahala puasa orang yang dia berikan makan, tanpa pahala orang yang puasa itu dikurangi dari dirinya. Artinya ada 10 orang kemudian yang dia kasih makan, maka orang yang memberi ini dia mendapatkan 10 pahala orang ini tanpa orang ini pahalanya dikurangi. Apa maknanya? Itulah makna apa yang kita baca setiap doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu. Kami ya Rabb memujimu dengan pujian yang mencakup semua nikmatmu. Dan kalau engkau tambahkan seperti itu sebanyak bilangan itu, maka pujian kami itu mencakup itu juga. Yang kau tambah itu. Maknanya adalah yang puasa ini dia berpahala. Yang ngasih makan dia dapat pahala berpuasa tanpa pahala orang ini dikurangi. Itulah maha baik dan murah hatinya Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Allah bersifat karim. Allah bersifat dermawan dan kedermawanan Allah itu tak pernah putus. Maka dalam bahasa doanya ya dzal judi wal in'am. Allah Maha baik, Maha mulia, Maha dermawan. Nah, jadi kalau kita Fatihah fulan bin fulan kita grupkan tapi sebut namanya sekok-sekok, apakah sampai? Semuanya sampai. Karena maha luasnya Allah itu tak pacak kita logikakan. Tapi kalau nak dikhususkan itu bagus. Itu menunjukkan keseriusan kita. Ada orang kita Fatihah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, silahkan. Tapi fulan bin fulan Al-Fatihah, fulan bin fulan Al-Fatihah, itu sangat boleh. Nah, jadi ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita ini sedang bertransaksi dengan Allah. Yang penting niatnya benar, caranya benar, fa insyaallah kita akan mendapatkan hal-hal yang di luar nalar dan logika kita, dan Allah tidak bisa kita logikakan kebaikannya. Artinya ada yang kecil tapi dibalas dengan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau nak banding-banding sebagai penutup ya, sebagai penutup seperti ini. Kita semayang subuh 2 rakaat berjamaah, tak masuk akal kalau nak dibalaskan dengan surga. Dilakukannya 5 menit, sudah tuh balasannya tak berkesudahan kebaikannya, kan tak masuk akal kan? Tak sepadan dengan Allah itu berbisnis. Tapi ketika seseorang itu guna melakukan dosa, balasan siksa pun tak sepadan. Berarti apa pesan moralnya? Benar di dunia ini. Yang kedua, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang tak berkesudahan masanya, sesuatu yang tak terbayangkan hebatnya nikmatnya kalau di surga, sesuatu yang tak terbayang pedih dan susahnya kalau itu di neraka, naudzubillah, itu dibalas dengan transaksi kita selama di dunia yang sangat terbatas ini. Paling banter sampai 90 tahun. Tapi balasan kesudahannya itu khalidina fiha. Itu karena apa? Karena kita sedang berbisnis dengan Allah dan yakin apapun yang kita berikan besar kecil, maka Allah yang akan melipat gandakannya. Itu baik yang dapat dibahas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'al mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala as-siyam wal qiyamati wa wahfazna min adh-dhunubi wal atham. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina wahfazhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, syukran, izin. Bismillah.